Pagi-pagi ke pasar pagi. Cakep. Jangan lupa beli rambutan. Cakep. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat menyiapkan SOP laboratorium IPDN. Mudah-mudahan diberkati. Tepuk tangan, bukan cakep yang lagi. Buat yang belum kenal saya sampaikan kembali ya. Saya tutup dulu. Sekian dan terima kasih. Semoga diberkati Tuhan Yang Maha Esa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala LPTKMI, Dr. Anda Katiningsih, MT. Demikian sambutan dari Kepala LPTKMI yang telah saya sampaikan. Walaupun sebagian mungkin saya sisipin, termasuk pantun tadi saya sisipin. Saya perkenalkan diri lagi. Buat yang nggak kenal, barangkali Burut nggak kenal saya Eko Budi Santoso, Kapus PIP ya. Kalau Buatin kenal, kalau Burut belum tentu kenal itu. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Tekno. Baik, terima kasih Pak Dr. Eko. Sebelum kita melanjutkan pada agenda keduanya, selanjutnya mohon izin dan perkenannya saya akan membacakan dulu biodata dari narasumber terkait dengan kurikulum kita ini. Berdasarkan data yang ada, ini terlalu banyak ini Pak. Ini mungkin saya ada beberapa halaman. Mungkin kami singkat-singkat aja, mohon maaf Pak. Ini ya dalam terkait dengan riwayat pendidikan, beliau S1-nya di Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, di jurusan program studinya ilmu pemerintahan. Kemudian S2-nya ini di luar negeri, di Australia, University of Wollongong. Nah, mungkin Australia mana saya belum paham juga nih. Di New South Wales. Oke, dengan program studinya Master of Policy. Kemudian S3-nya beliau dari Universitas Padjadjaran Bandung, jurusan atau program studinya yaitu Ilmu Sosial, BKU Ilmu Administrasi. Nah, ini terkait pengalaman jabatan struktural beliau juga banyak sekali ya. Mungkin salah satunya ya, mungkin di sini saya sebutkan untuk tahun 2010 sampai 2021 beliau menjabat sebagai asesor program S1, S2 dan S3. Kemudian pengalaman penelitian ini luar biasa, banyak sekali. Kemudian juga mengikuti konferensi atau seminar lokakarya simposium banyak sekali ini. Kemudian termasuk ada pengabdian masyarakat juga, karya-karya publikasinya yang menurut kami ini luar biasa karena jurnal ilmiah termasuk internasional dia sudah ada semuanya, termasuk beliau menceritakan dalam artikel koran pun ada. Dan pengalaman sebagai asesor itu ada beberapa puluh ini badan terkait dengan badan akreditasi nasional perguruan tinggi. Mungkin itu saja Bapak terkait dengan kurikulum kita dari Bapak dari narasumber. Mohon maaf bila tidak bisa dibicarakan satu persatu. Ini bisa kita dimulai Bapak acaranya. Untuk ini kami persilakan waktu dan tempatnya kami persilakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus dulu untuk Pak Ranto yang bersedia hadir bersama kita. Bolak-balik. Silakan Pak Ranto. Baik. Tes. Kalau nggak mau. Tes. Tes.
Tes. Bismillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala LP3MI yang diwakili oleh Pak Eko, Pak Tikno, dan Bu Siti, ya, serta Bapak Ibu sekalian, undangan acara workshop terkait dengan lab dan juga SOP. Nah, saya kira saya sudah beberapa kali di sini dan tampaknya hasilnya sudah cukup lumayan ya. Tapi yang unggul berapa Pak? 7 ya? Ini masih ada agenda 2 yang mau diunggul ya. Di Pak ya, yaitu apa? Trip sama magister. Master ya. Nah, Bapak sekalian, sebenarnya ya, bagi produk-produk yang belum unggul ya, ada menggunakan LAMSPAK itu relatif lebih mudah daripada menggunakan BPD. Caranya gimana? Ya, caranya asal tidak ada nol. Jadi 73 item itu asal tidak ada angka nol, artinya tidak ada yang di bawah standar, itu pasti sudah terakreditasi. Kalau ada 01 sudah habis. Jadi kita perdomaan menghindari angka nol. Tuh. Nah, dan untuk unggul itu syaratnya adalah memenuhi 5 syarat. 5 syarat unggul yang coba nanti kita paparkan di sini ya secara detail supaya bisa dipahami secara keseluruhan oleh semua stakeholder sehingga bisa menyiapkan untuk bisa memenuhi itu. Nah, kalau bisa memenuhi itu ya sudah unggul itu gampang. Berbeda dengan dulu syaratnya kan ada SDM dan sebagainya. Karena SDM itu enggak menjadi syarat unggul. Baik, paparkan Mas. Paparan 2 dari kita mulai. Nah, kita mencoba untuk jelaskan ya terkait dengan LAMSPAK. Mana banyak? Ayo ke sana ya. Nah. Jelas. Oh, pakai ini aja. Oh, gitu ya. Oh, ya. Ya, baik, kita langsung masuk aja. Skip. Kita langsung ke yang syarat unggul aja. Nah, sebentar di sini dulu ya, di sini dulu. Ini adalah perbedaan status akreditasi versi BAN PT dan versi LAMSPAK. Nah, kalau versi LAMSPAK itu ada 4 kategori ya. Yang pertama adalah tidak terakreditasi. Tidak terakreditasi itu artinya dia ada angka 0 di salah satu sub pertanyaan itu. Artinya dia tidak bisa memenuhi standar. Sebenarnya ya memenuhi standar aja yang penting. Nah, makanya kita menghindari untuk tidak ada angka 0 di setiap instrumen yang ditanyakan. Yang kedua, ada terakreditasi pertama. Ini ada terakreditasi sementara untuk prodi baru, Pak. IPDN saya nggak ada prodi baru, ya. Ada prodi, jadi nggak perlu bicara tentang tadi pertama. Nah, yang berikutnya adalah terakreditasi. Nah, terakreditasi itu adalah memenuhi, artinya nggak ada angka 0, tapi syarat unggulnya belum terpenuhi. Nah, nanti kalau 5 itu belum terpenuhi salah satu, jadi hanya terakreditasi saja. Konsekuensinya nggak ada ABC lagi, adanya terakreditasi atau unggul. Nah, tentunya target kita yang paling atas itu yang namanya terakreditasi unggul ya. Di sini berarti Anda tidak ada angka 0 dan 5 syarat terpenuhi semua. Nah, jadi kita fokusnya sekarang adalah bagaimana memenuhi 5 syarat unggul itu. Itu yang menjadi fokus kita bersama. Lanjut. Next. Terus saja. Nah, ini ada 6 kriteria yang digunakan oleh LAMSPAK berdasarkan permen terbaru ya. Jadi di sini yang pertama nanti adalah kriteria luaran. Luaran berarti output, ya IPK, ya terus tadi, ya prestasi itu namanya luaran pendidikan. Berarti kita harus menjelaskan terkait dengan
standar kompetensi lulusan. Makanya yang dikirim ke saya itu, yang mungkin bahas nanti siang ya Pak ya, kan yang standar-standar itu. Nah itu kan standar kompetensi lulusannya. Nah nanti kita bahas di situ. Apakah sudah benar belum? Nah di situ jadi IPDN sudah membuat standar-standar itu. Tapi nanti kita perlu evaluasi apakah sudah memenuhi kriteria itu belum untuk bisa nanti menjawab FED-nya langsung dengan mudah. Ya, kemudian ada kriteria proses. Jadi intinya di sini adalah bahwa di Tridharma itu ada input, proses, output. Nah, yang penelitian ini juga input, proses, output jadi satu aja, jadi satu kriteria. Jadi yang dijabarkan di sini adalah yang pendidikan, yang detail, yaitu standar kompetensi lulusan, kemudian yang proses itu adalah standar proses pembelajaran, penilaian pembelajaran, dan pengelolaan. Sementara standar inputnya ada standar isi, standar dosen dan teknik, standar sarpras, dan standar biaya. Nah, nanti ada penelitian tersendiri, pengabdian sendiri, dan penjaminan mutu itu tersendiri. Nah, ini adalah standar yang digunakan di LAM-SPAK. Ya. Jadi beda dengan yang BAN PT yang ada 9 ya, ini hanya 6 tapi jabaran pendidikannya 3. Oke, lanjut. Nah, ini kita langsung fokus saja kepada syarat unggul. Supaya apa? Supaya kita memenuhi ini. Mulai dari sekarang didesain supaya syarat unggul terpenuhi. Ini adalah yang untuk prodi akademik ya. Ini bukan prodi yang terapan ya. Untuk prodi akademik yang magister, yang nanti akan maju kan magister ya. Nah, itu berarti kita fokus aja yang magister ya. Kalau sarjana kan kita nggak ada yang maju ya. Tapi, ya, apa? Trip nanti bukan pakai ini. Trip pakai yang berikutnya. Kan D4 terapan ya. Ini yang akademik ini. Nah, kalau yang magister itu memang belum ada khusus terapan. Jadi dia gunakan akademik. Makanya saya fokuskan di magister. Nanti yang terapan di bawahnya. Nah, ini yang magister itu rata-rata IPK lulusan 3 tahun terakhir itu harus 3,5. Jadi kalau sampai sekarang nggak ada yang 3,5 ya berarti sudah merupakan mimpi unggul itu. Jadi 3,5 untuk 3 tahun terakhir. Udah bisa dihitung Bu, yang magister. Nah, tolong di. Yang kedua, nah persentase lulusan yang bidang kerjanya sesuai dengan bidang prodi ya. Kalau ini IPDN pasti sesuai ya. Pasti sesuai. Tapi kan harus berdasarkan pada tracer. Nah, tracer yang menjalankan siapa? Yang menjalankan tracer tadi siapa? Terkoordinasi di universitas kan? Harusnya kan itu kan? Nanti coba kita diskusikan. Saya jauh mana ini tracer tadi itu. Dan cara mencarinya bagaimana itu 60% itu kan? Kalau sini mestinya 100%. Terus, nah ini yang ketiga untuk magister ya, publikasi ilmiah pada jurnal internasional dengan tema yang relevan dengan bidang prodi. Jadi bidang prodi trip ya trip kan itu, bidang prodinya ilmu pemerintahan dalam 3 tahun terakhir minimal berapa? 50. Oh bukan minimal, harus di atas 50%. Kalau 50% persis belum memenuhi. Ini. Ya, monggo. Karena jurnalnya relevan yo, dia mah enggak detail. Dia prodi ilmu pemerintahan, tapi apa namanya artikelnya tentang peternakan misalnya, ya nyambung kan. Jadi seperti itu, tetap ke arah bidang prodi yang ada. Ini poinnya ya, 3 tahun terakhir. Apakah bisa diwakili oleh beberapa dosen saja? Boleh. Jadi misalnya DPRPS-nya atau dosennya ada 20, maka minimal harus 11 lah Pak. Kalau 10 belum memenuhi loh ya. Kalau 10 baru 50%. Harus di atas 10, dari 11. 11 itu ternyata diborong oleh Pak Eko sendiri. Boleh nggak? Boleh. Tapi apa? Bukan di prodinya itu, di DPRPS-nya itu. Yang nulis itu hanya 1 orang, padahal dosennya ada 20 misalnya. Tapi 1 orang itu nulisnya 11 artikel. Boleh nggak? Boleh. Tapi nanti efeknya
Anda hanya dapat unggul 3 tahun.